Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan terkait tugas proyek praktikum akuntansi keuangan, di mana di sini kita akan memaparkan terkait bagaimana sih pencatatan akuntansi dari kasus untuk pembelian barang secara kredit. Nah, mungkin sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama dari saya sendiri ada Ahmad Salman dengan NIM akhir 179 dan rekan saya. Saya Natasha Ngreni dengan NIM akhir 008. Saya Takim Musarif dengan NIM akhir 189. Saya Natasha Andina dengan NIM akhir 195. Saya Nur Rohmat Dermawan dengan NIM akhir 196. Saya Felita Mekornea dengan NIM akhir 261. Oke, mungkin langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, siang hari ini kita akan belajar tentang jurnal pembelian. Nah, apa sih itu jurnal pembelian? Nah, jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus dalam akuntansi untuk mencatat setiap transaksi pembelian barang atau persediaan perusahaan yang dilakukan secara kredit. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, teman-teman, bahwa yang dicatat dalam jurnal pembelian ini itu hanya pembelian barang yang dilakukan secara kredit atau bahasa bahasa mudahnya itu kita ngutang. Nah, kalau ngutang itu kita catat di jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini biasanya itu ditandai dengan adanya bukti transaksi berupa faktur pembelian. Nah, nanti faktur pembelian kita jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian apa sih tujuan dari jurnal pembelian ini? Nah, yang pertama itu mencatat transaksi pembelian kredit secara teratur. Nah, jadi dalam perusahaan itu nanti tentunya banyak sekali adanya transaksi-transaksi. Nah, dalam transaksi ini yang secara kredit itu dikhususkan, itu dikasih tempat khusus gitu, agar nanti bisa teratur dan terorganisir. Kemudian yang kedua itu membantu perhitungan utang, persediaan, dan harga pokok persediaan. Nah, nanti tentunya karena pembelian ini secara kredit nanti akan terkait dengan tiga akun utama, yakni hutang atau account payable, kemudian persediaan atau merch inventory, dan harga pokok persediaan. Selanjutnya itu memudahkan posting ke buku besar. Nah, nanti pada akhir dari setiap periode, nah biasanya itu 1 bulan, itu nanti akan ada rekapitulasi. Nah, nanti itu sangat membantu dalam memposting ke buku besar. Selanjutnya, memudahkan pemeriksaan, evaluasi, dan pengendalian. Nah, di setiap perusahaan tentunya itu ada suatu pemeriksaan atau yang biasa disebut audit, itu memeriksa akun-akun vital seperti kas, hutang, dan persediaan. Nah, di sini karena hutang dan persediaan itu termasuk akun yang sangat vital itu, maka tentunya dalam pemeriksaan atau audit ini sangat membantu. Nah, kemudian ketika kita sudah diaudit, sudah diperiksa, kita kemudian menemukan masalah atau kekurangan dari perusahaan kita ini. Nah, itu bisa kita lanjutkan ke evaluasi dan pengendalian. Nah, ini sangat membantu sekali. Dan yang terakhir itu membantu pengembalian keputusan, membantu pengambilan keputusan. Nah, karena hutang ini termasuk ke dalam akun atau kewajiban yang sangat penting. Nah, itu dalam hal ini sangat membantu sekali bagaimana nanti manajemen mengambil keputusan yang berguna untuk perusahaan ke depannya. Next. Oke, selanjutnya ada contoh faktur nih teman-teman. Nah, dalam faktur pembelian ini itu yang pertama itu tentunya ada nama kreditur beserta alamatnya. Di sini krediturnya atau yang mengutangi kita itu ada toko durian elektronik.
di Jalan Antasari nomor 67 Pulau Gadung, Jakarta. Nah, di contoh faktor yang kedua itu ada toko mangga elektronik Jalan Ahmad Yani nomor 228 Jakarta. Kemudian selanjutnya ada nomor faktur. Nah, di sini nomor faktur ini merupakan kita menyesuaikan dengan kebijakan dari kreditur. Mau memberikan nomor faktur bagaimana dari sananya mencatat dan mengelola dari faktur itu tersebut. Kemudian ada tanggal pengiriman barang. Ini di sini ada tanggal 4 Desember 2017 di contoh faktur yang pertama. Kemudian contoh yang faktur kedua ada tanggal 8 Desember 2017. Kemudian ada yang mengutang atau kita sebagai debitur atau kita yang mengutang pembelian. Kita yang melakukan pembelian secara kredit. Di sini ada ACC elektronik di Jalan Pemuda. Nomor teleponnya sekian, Semarang. Kemudian ada tanggal memesan. Di contoh pertama itu ada 1 Februari. Dan di contoh yang kedua ada 4 Mei. Dan di sini ada termin nih. Nah, termin ini itu adalah keterangan terkait potongan pembelian. Nah, ketika kita membayar kredit ini atau utang ini sebelum 10 hari itu kita mendapat 3%. Nah, di sini ada batas waktu yaitu untuk membayar utang yaitu 30 hari. Kemudian ada jumlah utang kita, jumlah pembelian kita secara kredit. Di sini ada 127.160 di faktur yang pertama. Kemudian ada spesifikasi atau perincian dari pembelian kredit kita. Di sini kita membeli TV yaitu Sharp LED 32 sebanyak 32 dengan harga 2.300 dan kita membeli kulkas 2 pintu Sharp LIS dengan jumlah 20.000 dengan harga 2.100. Oke, bisa. Bagaimana cara kita menjurnal faktur-faktur ini akan dijelaskan ke slide selanjutnya. Next. Oke, kita masuk ke jurnal pembelian. Nah, di sini sebelum kita masuk ke jurnalnya, itu kita beri judul dulu, yaitu ACC elektronik atau elektro, itu sebagai debitur atau yang berhutang, ada purchase jurnal atau jurnal penjualan, dan ada tanggal yaitu 31 Desember 2017 di akhir gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di tanggalnya ada di jurnalnya itu ada tanggal, ada dokumen number, ada vendor atau kita membeli di toko mana, terus ada referensi. Nah, di debit di sini ada merchandise inventory, PPN income atau other account, yang dimana apabila kita melakukan pembelian otomatis kita mendapatkan persediaan barang dagang atau barang lainnya gitu. Dan di kreditnya di sini ada akun payable atau hutang karena kita pembeliannya melalui kredit gitu. Nah, kita langsung lihat aja di contoh FA 128, boleh di back. Oke, di sini kita melakukan pembelian di tanggal 19 Desember 2017. Kita bisa lihat di bawah nomor faktur kanan. Ya, itu ada 19 Desember 2017. Nah, vendornya itu kita lihat dari mana sih? Vendornya itu kita lihat dari kiri atas, yaitu toko mangga elektronik di Jalan Ahmad Yani nomor 228 Jakarta gitu. Terus di bagian debitnya itu kan ada merchandise inventory dan PPN 10% ya. Kita lihatnya itu dari total harga dari Sharplet yaitu kuantitinya 30 dan price-nya per unit atau harga per unitnya itu ada 2.300.000. Jadi totalnya di sini untuk Sharplet itu ada 69 juta dan sama untuk Sharpless itu ada ACC Elektronik melakukan pembelian sebanyak 15
dan harga per unitnya yaitu 2.100.000 sehingga total harganya di sini ada 31.500.000. Kita bisa lihat di transaksi yang kiri ya teman-teman. Nah, di sini maka ketemu total harganya yaitu 69 juta ditambah 31.500.000 yaitu ketemu 100.500.000. Ini merupakan harga sebelum PPN atau pajaknya gitu. Nah, di debitnya itu juga ada PPN 10% yaitu sebesar 10.050.000 dari 10% dari 100.500.000. Maka kita bisa lihat akun payable-nya itu total dari harga sebelum PPN dan PPN-nya yaitu sebesar 100.500.000 ditambah 10.050.000. Nanti ketemunya 110.550.000. Kita bisa lihat di jurnalnya. Oke, sama ya teman-teman di sini. Merchandise inventory-nya atau harga sebelum pajaknya ada 100.500.000 dan debit PPN-nya itu ada 10.050.000 dan di kreditnya itu ada total merchandise inventory dan PPN income ada 110.550.000. Oke. Di tanggal 25 atau di FA 679 itu sama teman-teman, kita melakukan pembelian di Durian Elektronik. Yang di mana boleh di back? Oke. Yang di mana kita melakukan pembelian sebanyak 33 piece dengan harga belinya yaitu 2.300.000 dengan total harganya akhirnya 33 dikali 2.300.000 sama ketemu 75.900.000 dan juga sharpless-nya itu kita membeli 5 unit maaf dengan harga per unitnya 2.100.000 maka ketemu 10.500.000. Nah, total harga sebelum PPN-nya di sini ada 86.400.000. Itu sebagai merchandise inventory, oke. Dan untuk PPN-nya di sini 10% dari 86.400.000 yaitu ada 8.640.000. Nah, untuk akun payable-nya kita bisa lihat dari jumlah harga sebelum pajak dan PPN 10%-nya yaitu 86.400.000 ditambah 8.640.000 maka kita bisa ketemu akun payable-nya sebesar 95.040.000. Saya cocokkan. Next. Oke, sama ya teman-teman. Di sini merchandise inventory atau harga sebelum PPN 86.400.000 dan PPN income-nya ada 10% dari merchandise inventory-nya yaitu 8.640.000 dan akun payable-nya di sini ada total dari harga sebelum pajak dan pajaknya gitu. Nah, terus di sini saya mencantumkan di nomor yang paling bawah yaitu 1/1900 itu merupakan nomor account dari merchandise inventory-nya. Nah, dan di sini juga ada 2/1300 untuk nomor account di PPN income-nya. Begitu juga di 2/1200 untuk nomor account di akun payable-nya. Nah, ini gunanya itu untuk apa sih nomor-nomor di sini? Gunanya itu untuk rekapitulasi agar memudahkan kita untuk posting ke buku besar. Nah, bentuk dari rekapitulasi di sini itu seperti apa? Nah, ini teman-teman. Di sini tertera di debit dan kredit ada akun 1/1900 atau merchandise inventory-nya itu sebesar 446.300 total dari keseluruhan merchandise inventory. Nah, terus ada di debit juga 21.700 itu sebagai PPN income 44.630 sama itu total dari seluruh PPN income di bulan tersebut. Tuh. Nah, untuk totalnya di sini debitnya ada 490.930 dan kreditnya itu sama 2/1200 merupakan nomor account dari akun payable yaitu ada total keseluruhannya ada 490.930.000. Nah, kita di sini bisa lihat teman-teman hasil perhitungan kalian itu balance atau tidaknya dari recapitulation di sini. Jadi ini untuk memudahkan kalian untuk posting ke buku besar gitu. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan inventory card. Nah, tadi kan sudah ada namanya faktur sebagai bukti
pembeliannya. Kemudian kita sudah melakukan pencatatan di purchase journalnya. Nah, sekarang kita saatnya melakukan pencatatan di inventory card dengan metodenya di sini itu adalah metode average. Nah, untuk yang pertama kita bahas di item Sharp LED. Nah, di sini kami ini memasukkan satu pencatatan sebelumnya untuk tujuannya itu untuk eh, kita bisa tahu nih jumlah dan nominalnya itu berubahnya itu seperti apa. Nah, kita mengambil 4 faktor yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada FA 659, FA 123, FA 128, dan juga FA 79, 679. Nah, yang pertama ini di FA 659. Nah, itu kan ada namanya pembelian kredit dengan nominalnya dengan jumlah barangnya itu 32 unit, kemudian nominalnya itu 73.600.000 rupiah. Sehingga unit price-nya atau harga per unitnya itu 2.300.000. Nah, di pencatatan sebelumnya atau di tanggal 3 itu kan kita sudah punya inventory atau unitnya itu 23 unit dan juga nominalnya itu 52.900.000. Nah, karena ada pembelian di tanggal 4 ini, kita jadi ketambahan nih quantity dari barangnya menjadi 55 unit dan juga nominalnya itu bertambah jadi 126.500.000 rupiah. Nah, sama juga kayak di FA faktur FA 123, kita membeli 47 unit dengan nominalnya itu 108.100.000 rupiah, dengan unit price-nya itu sama 2.300.000, sehingga di tanggal 8 ini kita memiliki barang sebanyak 87 unit dengan nominalnya 200 juta rupiah, 100.000 rupiah. 200 juta, 100.000 rupiah. Nah, ini juga sama di FA 128 dan juga 179. Caranya sama. Kemudian next di item selanjutnya yaitu sharpless. Nah, di sharpless ini juga sama ya, teman-teman. Kita melakukan pencatatan, kita menambahkan satu catatan sebelumnya. Kita bahas di salah satunya itu FA 659 ya. Nah, di situ kan kita melakukan pembelian sharpless sebanyak 20 unit. Kemudian total nominalnya itu 42 juta, kemudian sehingga barang harga per barangnya itu 2.100.000. Nah, kita punya berapa barang di tanggal 4, kita lihat di pencatatan sebelumnya. Kita pada tanggal sebelumnya itu di tanggal 2 punya barang sebanyak 15 unit dengan nominalnya itu 31.500.000. Karena ada kita membeli lagi, kita menambah barang, barang itu masuk ke inventory kita, ke dalam gudang kita jadinya punya 35 unit barang sharpless dengan nominalnya itu 73.500.000 rupiah dan barang unit price-nya itu 2.100.000. Nah, kita langsung loncat ke salah satu faktornya yaitu FA 128. Ini kita membeli barang sebanyak 15 unit dengan nominalnya itu 31.500.000. Kemudian eh, kita mau tahu nih berapa barang kita yang ada di gudang atau di persediaan kita pada tanggal 19, kita lihat juga di pencatatan sebelumnya. Di pencatatan sebelumnya di tanggal 18 itu kita punya 26 unit dengan nominalnya, jumlah nominalnya itu 53.421.900 rupiah. Dengan unit price-nya itu pas saat tanggal 18 itu 2.054.688 rupiah. Nah, karena ada pembelian di tanggal 19 atau faktur FA 128, di mana yang darinya 26 unit, ditambah 15 unit, jadinya 41 unit, dan eh, nominalnya itu juga bertambah yang dari 53 juta sekian menjadi 84.921.900 rupiah. Dengan unit price-nya itu 2.071.266. Nah, ini kan karena average, jadi caranya itu 84 juta sekian dibagi 41, jadinya 2 juta sekian. Kemudian kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya merupakan buku pembantu piutang. Kenapa sih ada buku pembantu piutang? Jadi gunanya buku pembantu piutang ini tuh untuk membantu kita mengetahui nih jumlah nominal utang yang kita miliki. Memang sebenarnya utang itu bakal ditampilkan di neraca atau laporan neraca atau posisi keuangan kan. Cuman itu kan yang ditampilkan itu total keseluruhan utang yang kita miliki, tidak berdasarkan eh, kategorinya utang mana yang dari toko ini, utang mana yang dari hal ini, pembelian ini, itu tuh tidak seperti itu. Jadi kita memerlukan buku pembantu piutang. Nah, di sini tuh contohnya dengan 4 faktor tadi saya memasukkan ke buku pembantu utang ini. Yang pertama itu ada nomor faktur FA659 di mana di situ keterangannya kan tadi itu kita berhutang ke toko durian elektronik untuk pembelian sejumlah barang penjualan kan. Sejumlah barang persediaan di mana untuk di faktur itu tertulis bahwa kita melakukan transaksi transaksi di tanggal 4 Desember dengan keterangannya ini merupakan pembelian dan kita tulis di kreditnya karena kita berhutang kan sebesar total dari harga barang serta PPN-nya sebesar 127.160.000 dan saldonya ini merupakan akumulatif jumlah semuanya dari debit dan kredit ini. Mungkin lanjut. eh, Di sini ada faktur nomor 129 di mana keterangannya itu kita berhutang atau membeli barang persediaan dari toko mangga elektronik di tanggal 8 Desember. Di sini dan keterangannya itu pembelian dan kita juga masukkan nominalnya di kredit karena kita berhutang sebesar total harga barang serta PPN-nya yaitu 158.180.000 dan saldonya ini totalnya. Oke, mungkin selanjutnya itu, nah ini faktor ketiga yaitu faktur 1289 ketika kita ada transaksi pembelian juga nih di tanggal 19 Desember. Di sini kita tulis keterangannya pembelian dan kita masukkan lagi-lagi di kredit karena ini aktivitas pembelian utang. Lalu saldonya ini kita jumlahkan nih 158 juta ini dengan 110 juta. Jadi sehinggalah total utang kita terhadap toko mangga adalah sebesar 268.730.000 rupiah. Dan selanjutnya di sini yang faktor keempat yaitu faktor 679 di mana kita berutang lagi nih kepada Durian Elektronik di tanggal 25 Desember. Di situ juga keterangannya pembelian sebesar 95 juta sekian. Dan untuk saldonya sama, kita jumlahkan total utang kita sebelumnya dengan utang yang terbaru nih. Sehingga dapatlah nih sejumlah 220.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi materi yang selanjutnya yaitu diskon pembelian, di mana diskon pembelian adalah potongan yang dapat diterima perusahaan jika pemasok menawarkannya dan perusahaan membayar faktur pemasok dalam jangka waktu tertentu. Diskon pembelian juga dikenal sebagai diskon tunai atau diskon pembayaran awal. Next. Nah, tadi kan ada 4 faktor tuh. Kalau semisal dari dari keempat faktor itu mengalami diskon pembelian. Nah, di faktor yang pertama yaitu di FA659 itu kan ACC Elektronik menerima faktur dari toko durian elektronik. Nah, totalnya itu 127.160.000 rupiah. Nah, dia tuh melakukan transaksi pada tanggal 4 Desember 2017 dengan syarat 3/10 dan N/30.
Nah, ACC Elektronik ini membayar pada 9 Desember 2017. Karena di 9 Desember itu masih masuk 10 hari itu, jadi ACC Elektronik mendapatkan diskon pembelian sebesar 3%. Jadi, eh karena dia membeli dua item, yang dimana LED sama LES, dengan kuantiti LED itu sebesar 32, dan unit price-nya itu 2.300.000. Maka totalnya itu 73.600.000 dengan PPN sebesar 10%, jadi 7.360.000. Maka total item pertama itu 80 juta sekian. Lalu yang LIS dengan 20 unit dengan unit price 2.100.000, maka total dari apa LIS itu 42 juta dengan PPN 4.200.000, jadi totalnya 46.200. Nah, untuk penghitungan diskonnya itu pada LED diberi diskon 3%, maka diskonnya tuh 2.208.000 dan LIS diskonnya 1.260.000. Nah, total diskon untuk dua item ini itu 3.468.000. Nah, kalau semisal ACC Elektronik ini ingin melakukan pelunasan, maka ACC Elektronik harus melunaskan sebesar total total LED ditambah total LIS, habis itu dikurangi dengan total diskon. Next. Nah, yang selanjutnya itu semisal terjadi diskon pembelian pada FA123. Nah, pada transaksi FA123 itu kan dilakukan pada 8 Desember, tetapi ACC Elektronik itu membayar pada 20 Desember. Nah, karena 20 Desember itu udah lebih dari 10 hari, maka ACC Elektronik tidak mendapatkan diskon pembelian. Jadi, ACC Elektronik itu tetap membayar sebesar nominal tersebut kepada Mangga Elektronik. Next. Nah, yang selanjutnya itu sama seperti yang tadi. eh Ya, sama seperti yang tadi, tetapi ini beda. Tapi ini hanya beda di tanggal transaksi dan tanggal pembayaran, lalu di nominalnya. Dan AC Elektronik itu tetap membayar sebesar, ini tipe ya teman-teman, harusnya dia tuh membayar 110.550.000. Next. Nah, contoh yang terakhir itu ada di FA679. Eh, jadi dia kan melakukan transaksi itu di 25 Desember dengan syarat 3/10 dan N/30. Nah, ACC Elektronik itu membayar di 31 Desember. Karena 25 ke 31 itu masih dalam 10 hari, maka ACC Elektronik mendapat diskon pembelian. Yang dimana di item pertama, di LED itu dia uh, membeli membeli LED itu sebesar 33, lalu unit price-nya itu 2.300.000, maka totalnya 75.900.000 dengan PPN 10%, maka total item yang pertama itu 83 juta sekian. Lalu yang item kedua dia membeli dengan 5 unit, lalu unit price-nya itu 2.100.000, maka total item yang kedua itu 11.550.000. Nah, untuk penghitungan diskonnya itu eh, yang total item jumlah jumlah penghit jumlah perkalian dari unit dikali unit price dikali lagi dengan diskon. Nah, habis itu total diskon kedua item itu sebesar 2.592.000. Nah, kalau seumpama ACC Elektronik ingin melakukan pelunasan seperti yang pertama tadi, dia harus em, mentotal item pertama ditambah total item kedua lalu dikurangin sama total diskon. Next. Nah,
diskon pembelian itu berpengaruh di inventory card dan tidak berpengaruh pada purchase journal karena eh, proses jurnal tidak membutuhkan HPP. Nah, di inventory card itu berpengaruh di bagian saldo di unit price, yang dimana kita harus menghitung unit price barunya. Untuk penghitungan unit price barunya itu untuk penghitungan unit price baru itu total harga pembelian dikurangi diskon pembelian dibagi sama jumlah unit. Next. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke materi retur. Jadi retur pembelian adalah pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasok karena barang tersebut itu rusak, tidak sesuai pesanan, kualitasnya buruk, atau jumlahnya tidak tepat. Dengan adanya retur, perusahaan mengurangi jumlah persediaan dan juga mengurangi utang kepada pemasok jika pembeliannya kredit. Bisa dilanjut? Nah, contohnya ini pada faktur FA659. Misalnya dikembalikan 2 unit TV karena rusak. Nah, ini kalau harga satuan TV-nya itu 2.300.000 dikali dengan jumlah unit TV-nya yaitu 2. 2 dikali 2.300.000 itu sama dengan 4.600.000. Lalu PPN 10% didapat dari 10% dari 4.600.000 yaitu 460.000 dan total returnya itu adalah jumlah dari persediaan barang dagangnya ditambah dengan PPN jadi 5.060.000. Jurnalnya itu utang dagangnya didebitkan sebesar 5.060.000. Lalu persediaan barang dagang sebesar 4.600.000 dan PPN income sebesar 460.000-nya itu dikreditkan. Bisa dilanjut? Lalu pada faktur FA123, misalnya dikembalikan 3 unit kulkas karena rusak. Nah, ini harga satuan kulkasnya itu 2.100.000. Jadi 3 juta dikali 2.100.000 sama dengan 6.300.000. Dan PPN-nya 10%, perhitungannya sama seperti tadi, totalnya 630.000. Dan total returnya yaitu 6.930.000. Jurnalnya, utang dagangnya didebitkan sebesar 6.930.000, lalu persediaan barang dagang sebesar 6.300.000 dan PPN income sebesar 630.000-nya itu dikreditkan. Bisa dilanjut? Lalu pada faktur FA128, misalnya dikembalikan 3 unit TV karena rusak. Tadi harga satuan TV-nya kan 2.300.000, lalu dikalikan dengan 3, hasilnya 6.900.000, dan PPN 10%-nya yaitu 690.000. Jadi total returnya sebesar 7.590.000. Jurnalnya masih sama seperti yang tadi, utang dagangnya didebitkan sebesar 7.590.000, lalu persediaan barang dagangnya sebesar 6.900.000 dan PPN income-nya sebesar 690.000-nya itu dikreditkan. Lalu pada faktur FA679, misalnya dikembalikan 1 unit TV dan 1 unit kulkas karena rusak. Jadi dihitung satu-satu dulu, mulai dari TV-nya 1 dikali 2.300.000 sama dengan 2.300.000. Lalu untuk kulkasnya 1 unit dikali 2.100.000 sama dengan 2.100.000. Ini kalau harga unit kulkas dan TV-nya di total itu totalnya jadi 4.400.000. Lalu PPN-nya 10% dari 4.400.000 yaitu 440. Jadi total returnya yaitu 4.840.000. Lalu jurnalnya untuk utang dagangnya didebitkan sebesar 4.840.000. Lalu persediaan barang dagangnya sebesar 4.400.000 dan PPN income-nya sebesar 440.000 itu dikreditkan. Lah, pengaruh retur pembelian ke inventory card, kalau terjadi retur pembelian, berarti kita mengembalikan barang ke pemasok. Jadi barang yang sudah kita beli itu kita kembalikan lagi ke pemasok. Dampaknya persediaan kita itu berkurang, baik jumlah unit maupun nilainya. Di inventory card, retur dicatat di kolom pengeluaran. Jadi kalau kuantitasnya keluar, lalu saldo persediaan turun sesuai harga pokok barang yang kita kembalikan. Nah, bisa dilanjut. Lalu ada juga pengaruh retur pembelian ke buku pembantu utang. Retur pembelian juga memengaruhi utang kita ke pemasok karena barang dikembalikan, otomatis utang kita itu berkurang. Di buku pembantu utang, retur dicatat di kolom debit karena debit mengurangi saldo utang.
Jadi saldo utang ke pemasok turun sebesar nilai barang yang kita retur ditambah dengan PPN-nya. Oke, itu tadi pemaparan terkait project ya terkait dengan aktivitas pembelian dan pencatatan dalam akuntansinya itu bagaimana, dimulai dari pencatatan di jurnal pembelian, lalu ke inventory card untuk mengetahui barang-barang apa saja yang sudah kita beli, lalu setelah itu kita catat di buku pembantu utang untuk mengetahui juga dan mengkategorikan utang-utang yang sudah kita lakukan. Serta tadi ada asumsi ketika ada diskon serta retur itu bagaimana. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok satu, kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.